Oke, perkenalkan saya Lutfi Rohadi dari Prodi D3 Kebidanan SPKO Muhammadiyah Surakarta tingkat 2. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang isu-isu kesehatan perempuan dengan submateri permasalahan kesehatan perempuan dalam dimensi sosial. Di sini saya akan menyampaikan permasalahannya yaitu pekerja seks komersial. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apakah arti dari pekerja seks komersial atau apapun pengetahuan tentang pekerja seks komersial? Kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerja seks komersial. Yang pertama, pengertian. Pekerja seks komersial adalah suatu pekerjaan di mana seorang perempuan menggunakan atau mengeksploitasi tubuhnya untuk mendapatkan uang. Yang kedua, faktor penyebab. Yang pertama, faktor penyebab pekerjaan seks komersial ini yang pertama adalah tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran dan juga tidak ada larangan untuk orang yang melakukan pelacuran. Yang kedua, dorongan menyalurkan kebutuhan seksual. Yang ketiga, memberontak terhadap otoritas orang tua atau larangan orang tua. Yang keempat, suami impoten. Di sini itu disfungsi ereksi. Yang kelima, merosotnya norma-norma susila dan agama. Yang keenam, masuknya kebudayaan asing. Kebudayaan asing di sini ada yang berdampak buruk dan ada juga yang berdampak positif. Yang berdampak buruk misalnya ini pekerjaan seks komersial. Yang ketujuh, kesulitan hidup dan tekanan ekonomi. Di masa pandemi ini banyak sekali orang yang di PHK karena banyak penurunan ekonomi di Indonesia. Yang ke-8 yaitu nafsu seks yang abnormal atau tidak wajar. Yang ke-9, akibat pergaulan bebas dan gaya hidup yang permisif. Yang berikutnya, bujuk rayu laki-laki. Kita harus selalu memilah-milah teman, bahkan untuk lawan jenis itu kita juga harus sangat selektif. Yang berikutnya, stimulasi seksual melalui film, gambar, majalah. Yang berikutnya, kekerasan seksual, korban trafficking, traumatis cinta yaitu sakit hati akibat ditinggal pacar dalam keadaan yang tidak perawan. Maksud di sini itu ketika seorang perempuan sudah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau dengan pacarnya, namun saat berhubungan pacaran itu dia malah ditinggal pacarnya dalam kondisi dia yang sudah tidak perawan tersebut. Dia akan mengalami trauma dan akhirnya dia akan putus asa dan melakukan pekerjaan seks komersial ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan fisiologi dan dampak. Persoalan fisiologi di sini saya akan membahas 3, yaitu yang pertama, akibat gaya hidup yang modern. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, akibat gaya hidup yang modern ini dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang masuk di Indonesia yang berdampak negatif dalam kehidupan kita dan berdampak sekali dalam segi agama dan budaya kita sebagai orang Indonesia, sebagai umat muslim. Yang kedua, broken home. Broken home di sini yaitu bisa terjadi karena keluarganya bercerai dan akibat kekeluargaannya bercerai, seseorang ini atau anak itu akan mengalami seperti depresi, psikologinya terganggu dan bisa saja dia akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Tetapi tidak semua anak yang terlahir dari keluarga yang broken home itu mengalami atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama, norma susila, dan dia
tidak tidak selamanya seperti itu. Yang ketiga, trauma masa kecil yang buruk. Ini sesuai pengalaman masing-masing seseorang. Dampaknya yang pertama, keluarga dan masyarakat tidak dapat lagi memandang nilainya sebagai seorang perempuan. Yang kedua, stabilitas dirinya akan terlambat karena masyarakat akan selalu mencemooh dirinya. Yang ketiga, memberikan cita buruk untuk keluarga. Di sini bukan hanya memberikan cita buruk untuk dirinya sendiri, tetapi juga cita buruk terhadap keluarga, kerabatnya. Yang keempat, mempermudah penyebaran PMS. PMS di sini adalah penyakit menular seksual. Karena dia pekerja seks komersial ini bukan hanya satu orang atau dua orang yang dilayani, tetapi banyak sekali. Dan kita tidak tahu apakah orang itu ada penyakit bawaan seperti HIV atau gonorrea atau apapun itu, dan dia bergonta-ganti pasangan akan menyebabkan dan mempermudah penyebaran penyakit menular seksual ini. Yang terakhir yaitu penanganan masalah PSK. Di sini ada yang berperan, saya memberikan 3 contoh. Yang pertama, keluarga, karena keluarga itu sangat amat penting. Di sini keluarga dapat meningkatkan pendidikan anak, terutama pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini diberikan bukan hanya saat anak itu sudah remaja, tetapi bisa diberikan saat anak itu masih di usia yang belum menginjak dewasa, agar mereka itu tahu bahwa ini tuh penting dan merupakan tindakan yang tidak baik. Yang kedua, meningkatkan pendidikan agama. Yang kedua, masyarakat. Peran masyarakat ini dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia, sesama orang lain, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Yang kedua, melakukan pendekatan kehidupan PSK ini, yaitu pekerja seks komersial. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah juga berperan penting dalam penanganan masalah ini. Yang pertama, memperbanyak tempat atau panti rehabilitasi untuk perempuan yang melakukan pekerjaan ini. Yang kedua, meregulasi undang-undang untuk PSK. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dengan lebih menggiatkan razia lokasi PSK. Di sini pemerintah bisa bekerja sama dengan polisi, tentara, Satpol PP, dan pihak lain yang berwenang atas penertiban lokasi ini. Dan juga pemerintah itu juga bisa bekerja sama dengan tempat-tempat karaoke tersebut, atau tempat karaoke, hotel-hotel tersebut, agar tidak melakukan atau melegalkan pekerjaan ini. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.